Hai, kembali di program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya, Aulia Faradina. Kali ini suasananya berbeda ya teman-teman, karena saya sedang berada di Cafe Serambi Botani yang ada di Bogor nih. Dan ini bukan sembarang kafe loh teman-teman, karena di sini menyajikan beragam produk dari PT Bogor Life Science and Technology atau PT BLST. Seperti yang ada di depan saya ini, dan salah satu yang menarik perhatian saya yaitu adalah ini, jahe merah gula Jawa, salah satu bestsellernya, dan ternyata sudah diekspor sampai ke Korea Selatan. Nah, teman-teman mungkin ada ya yang masih penasaran apa sih BLST itu, dan saya pun juga penasaran. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah kami undang secara khusus nih di sini, Bapak Noval Mahfuz selaku Direktur dari PT BLST. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Noval, terima kasih atas waktunya sudah bersedia hadir di sini menyapa teman-teman antara Megapolitan ya untuk berbincang-bincang kali ini. Pak, banyak yang tahu dengan IPB University. Jadi BLST ini kan berkaitan erat dengan IPB University ya. Tapi sebenarnya BLST itu apa sih, Pak? Ya. Baik, Mbak Aulia dan teman-teman antara Megapolitan. Jadi PT BLST IPB Holding Company itu nama lengkapnya. Kepanjangannya adalah Bogor Life Science and Technology. Nah, jadi kalau tadi Mbak Aulia tanyakan ini terkait dengan IPB University, itu sangat terkait karena PT BLST ini didirikan atau dibentuk ya oleh IPB, ya Institut Pertanian Bogor, bahkan saham IPB itu 99,9%. Jadi pemegang saham mayoritas, bahkan sangat mayoritas. Nah, jadi PT BLST ini didirikan oleh IPB pada tanggal 17 November 2003. Jadi sudah sangat lama ya? Sudah lama, sudah hampir 21 tahun ya. Kalau 21 tahun tuh usia manusia mungkin usia sudah matang ya, bahkan ada yang sudah lulus S1 ya. Betul. Nah itu, tetapi kan bukan hanya sekedar usia, tapi bagaimana karya-karyanya. Nah kira-kira itu pendirian dari BLST sebagai holding company milik IPB University. Oke. Pak Noval sendiri sudah dari 2021 ya memimpin BLST ini? Iya, saya diminta oleh Rektor IPB ya untuk mengelola holding company ini sejak November 2021. Jadi sudah hampir 3 tahun. Sudah cukup lama ya Pak. Kalau untuk saat ini BLST sedang fokus mengembangkan apa nih Pak? Apakah ada proyek baru atau inovasi baru dari BLST? Sebenarnya begini, BLST didirikan dengan visi dan misi, terutama misinya adalah bagaimana menghilirisasi atau mengkomersialisasi ya, hasil inovasi dan kepakaran dari IPB. Jadi kalau tadi Aulia tanya, apakah ada proyek khusus? Ya banyak, semuanya proyek khusus karena hasil-hasil dari inovasi dari Civitas Akademi IPB kita komersialisasi nih. Contoh-contohnya adalah produk-produk yang di sini. Ini hasil dari inovasi dosen, mahasiswa, Civitas Akademika, dan sudah teruji ya secara keilmuan dengan adanya jurnal-jurnalnya juga, dan juga secara produknya itu sendiri. Oke, boleh tolong dikenalin dong Pak, ada apa aja nih produk-produknya dari BLST? Ini banyak sekali ya. Tadi yang Aulia jelaskan tadi itu jahe merah. Jahe merah. Ya, jahe merah. Ini ada bahkan sudah ekspor ke Korea Selatan ya. Nah, kemudian ini ada beras jagung ya. Beras jagung ini adalah beras analog ya. Beras analog itu adalah bahannya dari jagung tapi dibentuk seperti beras. Jadi kan kalau orang Indonesia itu kalau makan jagung masih kurang nyaman gitu ya. Nah, dibentuklah beras seperti ini. Contohnya beras jagung. Menarik. Ada lagi black garlic. Nah, ini black garlic, bawang putih tunggal ya. Kemudian ini juga dari bahan jagung. Ini adalah spaghetti ya. Jadi dengan tepung jagung dan sagu ini. Tentunya sehat-sehat semua ya Pak, ini produk-produk gluten free. Gluten free. Bagus buat yang mau diet-diet dan yang diabetes dan lain-lain. Oh, ini apa nih Pak? Ini cukup menarik perhatian saya nih Pak. Nah, ini di sebelah saya juga ada nih. Nah, ini gingerbread. Ini minuman botanikal jahe. Jadi ini bahan dasarnya jahe. Oke. Cobain boleh Pak? Silakan aja. Teman-teman, ini minuman jahe. Penasaran, jadi kita cobain. Ayo Pak, kita cobain Pak. Yummy. Enak loh Pak. Kalau saya udah biasa. Udah biasa. Ini sehat juga loh teman-teman, minuman jahe tapi enak. Ya, ini rasa jahenya cukup terasa ya. Oke Pak, apa nih Pak keunggulan produk-produk dari BLST dibandingkan dengan produk serupa tapi yang di luar BLST? Ya, jadi keunggulannya terutama adalah karena apalagi ini Serambi Botani ini
memprovide produk-produk natural and healthy product dan beverage juga, artinya minuman juga. Jadi kalau ditanya keunggulannya apa, yang pasti sehat. Itu sehat. Dan di bahan-bahan terpilih ya Pak yang sudah Bahan-bahan teruji. terpilih, sehat, dan itu sudah teruji secara sains dan juga secara produknya. Dan ini kan kita semua sertifikasi ya, BPOM dan seterusnya ya. Baik, berarti ini semua sudah dijual secara massal dan masuk ke pasaran. Lalu bagaimana tanggapan konsumen sejauh ini Pak? Antusiasme bagaimana dengan produk-produk BLST? Nah, memang kalau untuk produk-produk yang khusus seperti ini, produk-produk yang sehat ya, produk-produk yang ramah lingkungan dan lain-lain, kita perlu edukasi. Nah, sehingga memang dengan mengedukasi masyarakat, tentu minat masyarakat jadi cukup kuat ya. Kita punya customer yang loyal, gitu ya, yang memang setiap saat dia membutuhkan produk-produk kita ya. Ginger red, black garlic, ada lagi madu dan lain-lain ya. Madu. Nanti mungkin bisa dilihat gitu. Oke. Tapi BLST itu nggak hanya pangan kan ya Pak, tapi juga ada produk dari percetakan seperti buku gitu. Bisa dikenalkan Pak mungkin buku-buku saat ini yang sedang diterbitkan? Saya coba jelaskan secara lebih luas lagi ya. Boleh, PT boleh. BLST, karena didirikannya PT BLST itu sebagai entitas untuk hilirisasi dan komersialisasi ya, kepakaran dan tadi inovasi IPB. Inovasi IPB bukan hanya pangan ya, tadi. Jadi kita ada tiga bisnis utama ya, saya katakan langsung bisnis karena hilirisasi komersialisasi bisnis utama. Yang pertama tadi bidang pangan ya. Yang kedua sains itu kita mengembangkan vaksin ya, vaksin ya, baik pernah juga yang lalu vaksin untuk COVID-19, kemudian juga vaksin polio, kemudian vaksin untuk unggas dan seterusnya, itu dari sains. Dan juga hewan-hewan laboratorium. Nah, ini basisnya adalah sekolah kedokteran hewan dan biomedis. Nah, kemudian yang kedua ini food science ya, dengan basisnya tentu teknologi pangan ya. Nah, yang ketiga kepakaran dalam bidang keahlian misalnya ya, consulting, kemudian training dan publishing. Nah, tadi yang disebut Aulia ini publishing, salah satunya nih buku ini. Buku Pak Rektor ya, Pak Rektor IPB. Mindset ya, itu kita cetak dan juga guru besar lainnya di IPB ya, teman-teman dari antara megapolitan juga nanti bisa mendownload ya publikasi-publikasi dari IPB Press. Nah, yang paling anyar ini ada tulisan dari Nim Yudiarto ini buku Tak Kenal Maka Ta'aruf. Tak Kenal Maka Ta'aruf. Ini sedang difilmkan, sedang syuting. Ya judulnya catchy banget sih Pak. Ya, Tak Kenal Maka Ta'aruf. Untuk para milenial nih bagus nih menurut saya ya. Nah, saya nggak mau spill atau bocorin ya, tapi nanti akan ada film Tak Kenal Maka Ta'aruf. Nah, IPB Press sebagai anak perusahaan dari BLST itu ikut serta dalam penerbitan buku ini dan juga dalam memproduksinya ya. Ini satu. Kemudian juga menarik buku-buku para profesional ya. Nah, ini buku saya sendiri tentang integritas. Nah, itu juga diterbitkan. Jadi udah ribuan buku yang diterbitkan oleh IPB Press. Nah, satu lagi bisnis yang kita geluti PT BLST itu adalah MICE atau Horeca ya, hotel, rekreasi dan juga catering. Nah, properti ya Pak ya? Properti. Nah, kita punya di atas ini ICC, IPB Convention Center, kemudian juga ada IPB Hotel dan juga ada Santika. Nah, itulah kira-kira bisnis yang dikelola oleh BLST. Banyak dan besar sekali ya Pak ya. Lalu sebagai holding company dari IPB University, bagaimana Pak Novel melihat BLST dibandingkan perusahaan perguruan tinggi lain? Ya, kami juga punya semacam asosiasi ya, perkumpulan ini juga baru terbentuk tahun ini, diinisiasi tahun kemarin di IPB juga. Beberapa holding company dari perguruan tinggi lain. Kalau coba saya bandingkan sebenarnya tidak bisa apple to apple. Kenapa? Karena setiap universitas itu punya ini teman-teman, punya core competence masing-masing. Contohnya misalnya ITB. ITB itu punya PT LAPI di bidang konsultan. Lebih banyak mungkin konsultan tekniknya. Ya kan? Kemudian UI juga sama ya, di bidang ekonomi, di bidang atau bahkan perguruan tinggi yang punya rumah sakit. Nah, yang punya fakultas kedokteran maksud saya kan punya rumah sakit. Nah, itu mereka punya bisnis itu. Jadi kalau dibandingkan sebenarnya
masing-masing punya bidangnya Bidang tersendiri. sendiri. Gitu. Expert di bidangnya juga Expert di masing-masing, bidang tergantung masing-masing. dari si perguruan Makanya tingginya kita itu saling ya. mengisi. Oke. Bahkan kita bentuk semacam konsorsium lah. seperti Oke, itu. lalu Pak Noval, zaman sekarang kan ya teman-teman banyak sekali anak muda yang jadi entrepreneur seperti itu. Nah, apakah BLST ini juga mengakomodasi potensi anak-anak muda yang dan bergabung di dalam BLST ini, Pak? Ya. Oh ya, satu lagi saya nanti akan terkait dengan pertanyaan ini. Di BLST itu ada satu lagi teman-teman perusahaan perbankan, Oh ya. BPRS ya, Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Nah ini yang banyak terkait dengan tadi itu para startup ya, kemudian pembiayaannya lewat BPRS ini. Oh, oke. Jadi Nah, mendukung juga ya untuk inovasi-inovasi Nah, mereka. terkait dengan itu, sebenarnya tidak secara langsung BLST membina para startup itu. Nah, di IPB ada satu lembaga namanya LKST, Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi. Nah, itu Betul. kantornya sama, lokasinya dengan BLST. Nah, LKST inilah yang tadi Aulia bilang itu membina para startup itu, bahkan para UMKM. Nah, nanti untuk hilirisasinya, komersialisasinya, baru peran BLST akan masuk ke situ. Atau oke. pembiayaannya tadi melalui Bank Perekonomian Rakyat Syariah itu BPRS Botani. Oh. Nah, itu milik BLST, milik IPB juga. Nah, sehingga ekosistem bisnis itu terbentuk. Ya, startup, kemudian Sains Teknopark, kemudian BLST. Nah, disitulah perannya BLST. Oke, menarik Pak. Lalu sejauh ini apakah BLST telah mampu menjadi perusahaan kepakaran pertanian terdepan untuk memajukan industri pertanian, kelautan, dan biosains tropika di tanah air, Pak? Kalau pertanyaannya apakah telah mampu, saya jawabnya harus mampu. Harus mampu. Ya, karena ini kan terus berkembang nih, inovasi-inovasi terus berkembang. Dan tugas kita, misi kita BLST adalah bagaimana produk-produk ini, produk-produk kesehatan ini bisa dikomersialisasi, bisa terhilirisasi. Nah, kalau misalnya Mbak Aulia lihat dan teman-teman di sini, ya kalau menurut saya kita sudah mampu nih bisa melakukan hilirisasi, tapi seharusnya tidak sampai sini. Kan produk-produk itu berkembang. Terus ya berkembang. Oke, Pak. Lalu gimana nih Pak rencana jangka panjang BLST ke depan dan apa harapannya? Jadi sekarang itu kan perguruan tinggi ada 21 bahkan sudah 24 ya teman-teman yang menjadi PTNBH. PTNBH ini perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Jadi diminta para perguruan tinggi ini untuk melakukan income generating. Nah, income generating itu untuk apa? Kembali nanti untuk pengembangan dari universitas. Baik. Nah, jadi ke depan itu memang dari pemerintah memberi keleluasaan untuk perguruan tinggi itu untuk berbisnis. Nah, disinilah rencana jangka panjang itu kita lakukan. Nah, bidang bisnisnya apa saja? Tidak terbatas apa yang kemudian menjadi core competence-nya. Misalnya nih, ada IPB nih punya sebagian sahamnya ini Botani Spermo. Ini kan di bidang properti. Atau mungkin nanti di bidang manajemen investment dan lain-lain. Itu bisa dilakukan. Jadi ke depannya itu tidak hanya core kompetensinya, tapi juga bidang lain. Akhirnya nanti badan usaha milik perguruan tinggi ini itu bergerak seperti juga teman-teman di BUMN, ya, badan usaha milik negara gitu. Jadi benar-benar bisa mengutilisasi aset-asetnya dengan baik, gitu kan. Pak Noval, melihat perkembangan zaman saat ini gitu, teknologi maju, kemudian tren juga sekarang cepat sekali berubahnya begitu. Sebenarnya apa sih tantangan dari BLST dalam mengembangkan produk-produknya? Ya, jadi kalau tantangan BLST sebagai perusahaan tentu sama dengan tantangan perusahaan-perusahaan lain ya, swasta, BUMN dan lain-lain ya. Pertama adalah lingkungan yang cepat berubah, nah, terutama di bidang IT atau digitalisasi. Nah, sehingga tantangan yang sedang kita hadapi adalah bagaimana misalnya dari sisi perbankan katakanlah ya, BPRS, bagaimana BPRS Botani itu menjadi bank digital, seperti itu. Begitu juga untuk produk-produk kita ini ya. Yang paling sedang kita kembangkan nih ada Pak Dwiko ya, Direktur Serambi Botani, adalah digital marketingnya. Ya, itu yang paling penting. Sehingga kita tidak lagi misalnya
mendirikan atau membuat ini nih apa namanya store apa toko-toko di mall. Iya. Tapi bagaimana marketplace yang Marketplace. Jadi jual secara online gitu Secara ya. Jadi online. teman-teman yang mungkin di daerahnya belum ada tokonya, Betul. jadi bisa pesan secara online gitu ya. Apalagi sekarang ekspedisi kan sudah cukup bagus ya, apa namanya layanan ekspedisi. Jadi menurut saya digital marketing itu harus dikembangkan untuk seluruh produk dari PT BLST ini Oke. dan anak-anak perusahaannya, ya. Gitu. Oke, baik Pak. Lalu apakah dari mulai mungkin dari pengemasannya, lalu juga dari pembuatannya produksi ini kolaborasi antara science expert, maksudnya mungkin tim ahli, tim peneliti dan juga anak mudanya, bagaimana Pak kolaborasinya selama ini? Ya, jadi kita juga harus apa namanya kalau bahasa bisnisnya market driven ya. Kayak seperti apa namanya tadi packaging kemasan. Ini dulu nggak begini nih. Oh. Nih Mbak. Ini dulu ya kotak biasa gitu ya. Kotak biasa. Tapi kemudian kita lihat anak milenial gitu atau pasar sekarang seperti apa sih? Nah, maka dibentuknya begini nih, lebih ringkas gitu Lebih ya. ringkas, terus kemudian ini juga lebih botolnya compact. dibuat bisa handy, sangat handy ya, bisa dibawa. Iya. Gitu kan kalau misalnya dalam meeting gitu ini dia nggak habis gitu ya. Itu bisa dibawa. Nah, itu juga hal-hal yang itu kita kembangkan gitu ya. Oke. Seperti itu. Jadi berkolaborasi bersama sehingga menciptakan produknya terus berinovasi ya Pak, Betul, dari betul. tahun ke tahun. Lalu apa nih Pak mimpi mungkin yang ingin dicapai dari BLST sendiri? Ya, mimpi kalau dari BLST adalah bagaimana produk-produk ini bisa lebih banyak orang yang bisa mengakses, menikmati, membeli dan lain-lain. Karena ini produk-produk kesehatan. Produk Gitu. kesehatan. Banyak yang sudah ini teman-teman apa namanya testimoni itu merasakan manfaat dari produk-produk ini dan sehingga menjadi loyal customer. Loyal customer. Nah, jadi mimpi kita adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses, menjangkau, membeli produk-produk kesehatan ini. Untuk Oke. siapa ya? Untuk kesehatan para masyarakat juga sebenarnya begitu, Oke. konsumen itu. Jadi harapannya semoga dengan dari bincang-bincang ini banyak teman-teman yang udah jadi tahu ya Iya, persis. produk-produk dari BLST ini, kemudian juga manfaatnya buat kesehatan terutama ya. Oke, baik. Terima kasih Jadi banyak. apa namanya forum ini saya sangat berterima kasih. Iya. Ini bagian dari edukasi ya, Betul. dari produk-produk kita. Karena nggak cukup produk itu menjual sendiri, tapi harus dilakukan edukasi. Betul, Gitu. Pak. Oke, menarik sekali produknya, terutama yang ini tadi enak banget. Udah ya, nah, nanti bisa dibawa pulang gitu. Terima kasih banyak Pak Noval atas Baik, waktunya berbincang ya, di ya. Antara Megapolitan. Jadi demikian teman-teman bincang-bincang kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan jadi nggak hanya mengenal IPB University tapi juga mengenal BLST beserta produk-produk inovasinya yang sangat-sangat bermanfaat untuk negeri ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Antara Megapolitan. Saya Aulia Faradina. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.